Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Happy Monday, guys. Thank you so much buat kalian yang udah gabung dan nonton video di YouTube channel ini. Saya nggak nyangka akhirnya breach lagi 10K viewers ya, dan ini adalah yang tertinggi sejak I don't know ya, maybe 2-3 bulan terakhir teman-teman. Karena terakhir yang 10K views itu kalau untuk live streamingnya aja udah lama banget ya, lebih dari 3 bulan, 4 bulan, or even 5 months ya. Dan ini udah lama banget ya teman-teman. Ini yang terakhir di sini nih ya, 6 bulan yang lalu. Itu pun saat jatuh ke 62.000. Abis itu orang udah males lihat update Bitcoin. And today, apa yang kita lihat adalah tembus 10.000 views lagi. It doesn't look good ya, to be honest guys. Kenapa saya bilang it doesn't look good? Karena ini ada hubungannya dengan sentimen pasar juga. Dan kita akan bahas secara lengkapnya di dalam video ini. Berhubungan dengan apa yang harus diperhatikan minggu ini. Guys, saya bakal bahas sedikit lebih kompak ya. Jadi kemarin ada yang komen katanya nggak usah panjang-panjang. Oke, kita bahas singkat aja ya teman-teman sekalian. Before kita start, saya mau disclaimer dulu, video ini bukanlah rekomendasi, ajakan membeli, ataupun nasihat keuangan. Harap teman-teman mengerti kalau saya bukanlah orang yang bersertifikasi untuk menjadi penasihat keuangan ya. Dan juga, apalagi ya teman-teman ya, pokoknya pengingat dari saya adalah market ini bersifat sangat-sangat berisiko ya, dan risikonya sangat tinggi sekali, bahkan buat altcoins itu bisa sampai nol, dan bahkan bikin saldo habis, hangus, dan lain sebagainya. Jadi harap berhati-hati before Anda memutuskan untuk mengenal market crypto lebih jauh, atau kalau misalnya mau mengenal pun ada baiknya minimal mengertilah risk management, money management, dan hindari yang namanya terlalu spekulatif. Oke? That's the disclaimer, teman-teman. Oke, let's start. This week, ya, highlight utama, Jackson Hole Symposium, starting 27 Agustus, selesai 29 Agustus. Di Jackson Hole Symposium, tema yang akan dibicarakan, ya, itu adalah soal digital finance ya. Artinya digital finance ini berhubungan dengan pasti ada hubungan dengan kripto juga ya. Dan yang setahu saya sih Kevin Walsh ini kan juga ditunjuk sama Trump. Ya, terlepas dari apakah dia punya kepentingan untuk membantu Trump dari sisi politik untuk nanti midterm election di November 2026 atau tidak, yang pasti biar gimana pun crypto framework untuk crypto regulation udah lagi ongoing melalui Clarity Act dan berusaha untuk di-push agar bisa selesai lebih awal. Dan apakah Clarity Act akan memberikan pengaruh terhadap Bitcoin secara langsung? To be honest, nggak tahu. Ya, karena Clarity Act ini sifatnya kan sebenarnya lebih ke stablecoin regulation, terus juga supaya bukan para pelaku pasar ya, tapi para regulator ini bisa membedakan ya, mendistinguish between securities atau commodities ya untuk si ya aset kripto itu sendiri gitu ya. Dan itu tercatat atau dijelaskan di Clarity Act. Sebenarnya kan tujuannya adalah supaya nggak kayak dulu ya SEC yang semena-mena tiba-tiba ngecap koin A itu securities, koin B securities, bahkan sampai legal battle ya dengan Ripple bertahun-tahun, atau si XRP bertahun-tahun gitu, sampai akhirnya terbukti kalau Ripple bukan securities, dan akhirnya Ripple menang. Itu yang bantu XRP ngepump sampai signifikan banget teman-teman sekalian. Dan itu ya sebenarnya yang pengen diluruskan ya dari Clarity Act itu. Jadi itu sebenarnya hanya memberikan kejelasan soal regulasi, dan obviously ini akan membantu untuk para pelaku pasar terutama dari kalangan institusi untuk bisa terlibat lebih jauh dalam memilih kripto-kripto yang mereka bisa manfaatkan sebagai maybe ya dalam tanda kutip one of investment asset ya, atau ya buat mereka spekulasi. That's it. Oke. Dan di Jackson Hole di situ ada dimension. Jadi di tahun ini Jackson Hole temanya itu adalah financial innovation ya, implications for payments and policy. Nah, yang di highlight itu kan sebenarnya policy, karena kita berbicara policy ini berhubungan dengan bagaimana putusan suku bunga The Federal Reserve yang akan datang ya. Itu berarti untuk sisa tahun ini di September, November, dan Desember, serta di awal tahun depan ya. Paling nggak kan biasanya sampai nanti kita lihat di kuartal keempat akhir, which is Desember. Sebenarnya kan September pun juga harusnya udah ada summary economic projection. Itu juga bakal ngasih semacam proyeksi The Fed ngelihat inflasinya mau kemana, The Fed lihat GDP-nya seperti apa, dan mereka lihat juga bagaimana proyeksi suku bunga berdasarkan voting yang dilakukan oleh anggota Federal Reserve atau FOMC. Nah, bedanya adalah
Kalau di Jackson Hole itu sifatnya bisa lebih panjang teman-teman ya, trajectory-nya itu bisa lebih panjang karena kita ngomongin di 2027 juga. Dan so far angkanya itu masih ngayunnya tuh luar biasa ya. Jadi kadang-kadang kita ngelihat ada pandangan bahwa 2027 tuh bisa rate hike sekali, rate cut sekali. Jadi stabil sebenarnya di 3,5%, cuma dalam prosesnya dinaikin dulu baru diturunkan. Nah, sekarang kalau kita lihat berubah lagi ya, dominasinya adalah di tahun 2027 itu malah ada proyeksi atau ekspektasi untuk kenaikan satu kali lagi rate ya, satu kali lagi rate interest rate-nya dinaikkan sekali lagi karena ekspektasi sementara adalah per Desember itu akan ada kenaikan satu kali. Ya, sebenarnya kalau kita lihat September ini juga ngayunnya luar biasa, nanti 50-50, sekarang udah 63 ditahan, 36 naikin. Kalau Oktober lebih 50-50, jadi lebih nggak jelas lagi gitu kan. 42,4% naik, 8,1% itu naiknya dua kali langsung 50 BPS, which is sebenarnya harusnya nggak mungkin gitu kan ya. Tapi angka itu ada gitu. Artinya apa? 8,1 tambah 4, 2,4 itu ada di kisaran 50,5%. The Fed akan naikin suku bunga ya di periode Oktober mendatang. Nah, Desember ekspektasinya ditahan, Januari juga masih ditahan di kenaikan suku bunga yang setelah di Oktober atau mungkin Desember, jadi in between. Dan akhirnya ada kemungkinan sekali lagi rate hike. Nah, clarity-nya akan jelas ya, clarity-nya ya. Maksudnya ini akan lebih jelas lagi setelah disampaikan oleh Kevin Warsh secara langsung di Jackson Hole Symposium yang akan diadakan pada tanggal 27 itu. Jadi ini akan menjadi kunci untuk kita memahami kira-kira arah daripada Federal Reserve yang sesungguhnya seperti apa dan apakah di situ akan ada istilahnya forward guidance ya. Karena kan sebenarnya dia udah bilang ya, sekarang The Fed ganti metode ya. There's no longer ada yang namanya forward guidance. Artinya nggak akan dikasih tahu lagi nih arah ke depannya tuh spesifiknya kayak gimana gitu kan ya. Tapi di Jackson Hole saya pikir kalau nggak ada forward guidance aneh gitu. Kenapa? Karena Jackson Hole itu yang hadir itu adalah bank-bank besar ya kan dari keseluruhan secara global gitu dan di luar daripada si The Fed-nya sendiri ya. The Fed-nya juga pasti kumpulnya di situ gitu kan ya. Nah, dengan demikian ini akan sangat penting sekali untuk kita lihat ya siapa saja partisipasinya gitu kan ya, partisipasinya gitu. Bukan partisipasinya, siapa saja partisipannya gitu kan. Harusnya begitu ya pertanyaannya ya. Tapi ya udah kita lihat aja di sini ya. Sangat eksklusif dan bersifat undangan terbatas. Biasanya hanya dihadiri oleh 120 peserta saja setiap tahunnya. Ya, pejabat Bank Sentral Dunia. Jadi ketua Fed, ada pun dari ECB, ada BOE, ada BOJ. Nah, ini yang diundang gitu. Jadi pasti akan ngomongin soal economic outlook ya di situ dan menentukan juga kira-kira policy-nya mereka ke arah mana. Dan kalau boleh ya, sekedar mempertimbangkan menjadi bagian dari pembahasannya adalah dari sisi inflasi yang terutama dipengaruhi oleh US oil, ya kan? Kalau kita lihat sih sebenarnya hari ini agak memulih ya, teman-teman. Agak turun sedikit dari harga 87 ke $85 per barelnya atau turun sekitar 2,67%. Tapi overall kalau kita lihat month over month, comparison-nya adalah antara di bulan Juni ke bulan Juli, kemudian Juli ke bulan Agustus. Itu ditahan angkanya di atas gitu kan ya. Kalau kita lihat Juni kan bagus karena dia turun ya. Angkanya itu berakhir turun 29% atau berada pada kisaran $70 per barel rata-ratanya, lalu perlahan-lahan naik ya di bulan Juli karena ada ketidakpastian lagi di sisi geopolitiknya. Dan sampai dengan bulan Agustus ini masih naik gitu. Artinya apa? Kalau kita boleh ya bukan boleh berspekulasi ya, tapi ini harusnya sih secara angka akan seperti itu, yaitu berbicara soal inflasinya. Ya, kemungkinan besar inflasi yang ada pada periode di bulan mendatang ya, artinya di bulan Agustus ya, dan itu artinya nanti rilisnya di bulan September, kemungkinan inflation rate-nya bisa naik lagi gitu kan ya. Kenapa? Karena inflation rate ini include dengan oil price ya atau energy price gitu. In line with expectations, inflation move further below the 2023 high of 44.2% reached in May as the impact of the energy shock caused by the war with Iran continued to ease. Ya itu yang terakhir update-nya teman-teman. Tapi kan akhirnya memanas dalam artian belum jelas ya apakah mereka akan ketemu kembali titik tengahnya dari negosiasi yang
terjadi ya itu antara Oman dan lain sebagainya, bahkan masih ada ancaman lagi gitu. Terus terang saya udah nggak ngikutin banget sih teman-teman. Saya cuma lihat price action aja. As long dia geraknya kayak begini-gini aja, ya berarti ya udah kita udah paham ya marketnya itu ekspektasinya adalah not really oke lah ya dari kondisinya gitu kira-kira. Oke, so itu yang bakal saya cukup yakin yang akan dibahas dan itu akan mempengaruhi keputusan suku bunga The Fed juga. Dan ini di luar daripada yang terjadi minggu lalu soal intervensi US Secretary sehubungan dengan menurunkan yield jangka panjang untuk yang 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun yang ternyata tidak berhasil. Ya, kenapa kalau kita lihat yang 10 tahun aja, ya hari ini sih ada gap down ya teman-teman. Tapi kan intervensinya di sini, tanggal 19 Agustus ya. Tepat di momen Bitcoin pump itu adalah 19 Agustus. Ya, awal mulanya dari sini nih, tuh 19 Agustus. Dia naik 8,7% satu hari. Dan karena intervensi itu. Tapi nyatanya dari suku bunga sendiri yang ditawarkan untuk ya jangka panjang ya 10 tahun, kalau 30 tahun mungkin agak lebih baik karena mereka memang ngambilnya yang jangka panjang gitu kan ya, supaya ada rotasi dan bayarnya jadi lebih enteng karena bayar bunga doang, nggak harus bayar pokok buru-buru kan kira-kira gitu. Nah itu yang terjadi ya pada market sehingga kalau kita lihat intervensinya sudah ya efeknya udah kena ya udah mulai terjadi dan sebetulnya kan baru mulai dijalani September, November dan kita baru tahu itu berarti nanti. Nah, pembahasan yang saya pengen bahas secara singkat teman-teman di video terakhir, di live streaming terakhir, intinya kita masih berhadapan dengan berbagai sentimen-sentimen yang secara informasi berita itu nggak terlalu oke, nggak terlalu positif. Contohnya kita masih ada MSCI dot companies ya, berarti dot companies itu .co ya. .co kalau nggak salah nih. Digital Asset Treasury Company adalah istilah dari MSCI untuk perusahaan yang memiliki aset digital kripto sebanyak 50% atau lebih. Ya, pada awal Januari batal mengeluarkan perusahaan-perusahaan sejenis, ya batal hapus dari indeks mereka, teman-teman. Tapi news ini kembali hidup. Ya, kembali pada beberapa hari yang lalu. Oke, ini recently ya. Recently. Nah, harus diganti ya. Decided to pause its controversial proposal. New proposal. Kita cari ya sampai ketemu newsnya ya teman-teman ya. New proposal. Nih, a new framework to exclude a non-operating companies ya. Newsnya itu baru keluar lagi adalah per 30 September 2023. Sorry, kemarin ya, lebih tepatnya beberapa harian yang terakhir lah Agustus. Tapi intinya sekarang statusnya adalah terbuka untuk konsultasi secara publik sampai dengan 30 September dan final resultnya itu diharapkan di 16 Oktober. Jadi memang kalau misalkan kita lihat base-nya adalah price action, di mana kita ngelihat memang setiap kali bear market itu ada counter trend rally yang terjadi, tapi tidak menutup kemungkinan kalau kita nggak berhasil men-take over beberapa key levels yang kita rasa menjadi sangat krusial, maka sebetulnya masih bisa menjadikan rebound ini sifatnya itu adalah potential lower high. Sama kayak previous cycle. Ya, ada beberapa kondisi yang terjadi. Ditambah dorongannya itu kan karena short squeeze. Ya, short leverage yang kenanya itu bisa dibilang sangat banyak sekali teman-teman, up to 3 miliar dolar ya hanya dalam kurun waktu yang singkat atau beberapa hari terakhir. Pertama dari 19 Agustus udah 3 miliar, kemudian ada 600 juta dolar, artinya 3,5 lah ya, dan ada 1,26 billion dollars, itu berarti totalnya udah di atas 4 miliar ya, hampir 5 miliar teman-teman. Dan itu dari shortnya doang, bukan dari longnya doang gitu ya. Nah kalau kita lihat ini adalah angka terbesar sepanjang sejarahnya berdasarkan yang disampaikan ya. Ini aduh saya harus login lagi ya, males ya teman-teman ya. Tapi intinya yang saya tahu adalah sekarang kan open interest naik ya, diiringi dengan reboundnya Bitcoin yang begitu impulsif. Di sini aja tuh udah ada beberapa level liquidations yang kalau dia turun sedikit aja itu langsung nge-trigger liquidations yang besar untuk long leverage. Jadi buat mereka nih yang biasanya FOMO ya, makanya kalau kita buka dari dalam tanda kutip sentimen ya teman-teman yang ditunjukkan oleh Fear and Greed Index, di mana kita ada di greed, dengan kondisi greednya ini belum berhasil tembus previous lower high, itu yang menurut saya jadi concern gitu ya. Dalam artian kalau misalkan ini men-trigger adanya koreksi ini antara dia jadinya koreksi untuk naiknya ini atau justru jadi lower high dan akhirnya turun impulsif.
Nah, itu yang sebenarnya jadi concern. Ya, yang saya pengen bahas di sini adalah, pertama teman-teman, minggu ini kita akan bertemu dengan kondisi Jackson Hole. Nah, saya nggak tahu tuh, di Jackson Hole kira-kira Kevin Walsh akan ngomong seperti apa ya, tone-nya akan seperti apa. Cuman, kalau memang seandainya kita pengen ngelihat dia valid mengalami reversal, maka the first high point yang harus di take out adalah high point ini. Dan itu di kisaran $83.000 ya. Asal Bitcoin bisa flip area ini, saya baru akan lebih confident mengatakan bahwa chance atau odds ya untuk kita melihat Bitcoin break dan mematahkan ya bear market cycle kali ini itu jadi lebih tinggi gitu ya. Sehingga apa teman-teman? Karena kalau dia break dari high point ini, kita juga cuman break dari high point doang ya, tapi kita break dari supply level ya yang ngedorong harga Bitcoin turun. Kita break juga dari simple moving average 50 di time frame weekly dan itu menjadi ya katalis awal gitu ya. Kalau kita lihat di 2022 juga begitu guys ya. The first time kita break dari SMA 50 itu bener-bener ya mengkonfirmasi segala-galanya lah ya. Di sini kalau kita lihat SNR flip ya kan, di sini ada SNR flip. Jadi kalau teman-teman lihat nih resistance jadi support gitu kan. Terus dia break dari SMA 50. Di sini juga sama. Kalau kita kembali mengacu pada 2018 2019 ya. Tapi di luar dari Covid ya teman-teman ya. Harusnya kan kalau kita lihat dia flip terus retest. Habis itu kan dia main di atas saja tuh. Anggap nggak ada proses ini. Maka bayangin ya posisinya kayak gini deh gitu. Ya kan? Maka dia harusnya naik gitu. Cuman kalau ternyata kondisi kita itu malah tidak sesuai harapan ya, dia nggak bisa break dari situ, Jackson Hole malah ngasih tone yang hawkish, itu berarti kan upayanya intervensi yang dilakukan oleh US Treasury jadi sia-sia. Nah, kesia-siaan itu nanti gimana market menanggapinya? Apakah market akan kecewa? Ya, apakah market akan berpikir, wah kita terlalu cepat nih untuk spekulasi gitu kan, kita terlalu cepat nih untuk masuk buy di Bitcoin gitu. Apalagi dengan short squeeze ini, saya cukup yakin akan ada banyak orang yang langsung flipping bias dan sentimennya tuh langsung jadi super positif gitu. Ya kan? Itu yang sebenarnya harus dikhawatirkan. Dan jika seandainya terjadi kondisi tersebut, andaikan ya mereka harus melakukan rebalance atau adjust mereka punya investment lagi mengikuti policy yang disampaikan oleh si Kevin Walsh during the Jackson Hole, maka yang dikhawatirkan itu bisa terjadi kondisi-kondisi seperti ini kan. Ya, kalau misalnya kita anggaplah ulang lagi kayak di periode 2022 gitu kan teman-teman ya, dimana kita ketemu momen Bitcoin itu ya bukannya nggak ada naiknya ya, ada naiknya juga gitu loh. Ya, artinya ada naiknya juga di sini, proses naiknya itu seperti ini. Ya ini, I don't know ya, kayak bisa kita kecilin nggak? Ya kayak gini lah ya kira-kira teman-teman sekalian tuh. Ya, jadi kita ngelihat ada push-nya ke harga yang lebih tinggi, ya more or less like this, ya kan. Habis itu ternyata dia rejected gitu, ya kan. Kalau kita lihat apa yang membuat kondisi itu jadi sama adalah ketika dia tuh naik tapi nggak bisa break dari previous lower high-nya. Ya, so technically ini jadi lower high juga gitu. Itu sebenarnya yang jadi kekhawatirannya teman-teman sekalian ya. Tapi terlepas dari apakah ini jadi momen bahwa ini adalah bull trap atau gimana teman-teman. Ada beberapa yang kita harus appreciate. Contohnya SMA 200 time frame daily udah di flip. Biasanya kalau kondisi ini terjadi, at least kita butuh 1 sampai 2 minggu itu untuk mengkonfirmasi. Ya, konfirmasi dia bisa nggak bertahan di atas level itu. Atau kalau dia turun pun dia cuma retest doang, itu mengkonfirmasi gitu ya. Kalau kondisinya kayak gini, perhatiin teman-teman, ini namanya Elliott wave, impulsive wave ya. 1 2 3 4 potentially 5. Berarti impulsive wave-nya udah ada. Ya, ini jadi satu kesatuan. Nantinya kalau dia koreksi, itu kemungkinan jadi ABC untuk mengkonfirmasi higher low-nya. Nah, itu cakep ya. Saya bisa bilang, oke, valid nih. Kita reversal, dia break previous high, ya kan? Dan ini bagus gitu. Tapi kalau bukan itu yang terjadi, yang jadi permasalahan adalah, guys, di saat yang sama kita juga melihat ada potensi ini ABC korektif. Ya, kalau ini adalah ABC korektifnya, itu artinya masih ada satu kesempatan ya untuk Bitcoin menciptakan harga lebih rendah. Ya, tuh. Karena ini adalah impulsive wave-nya. 1 2 3 4 dan finishingnya 5. Naiknya ABC gitu.
Nah, itu kan yang sebenarnya jadi concern-nya kita gitu. Kenapa? Karena ini masih lower high statusnya itu ya, dalam tanda kurung nih, ini statusnya masih lower high. 0,79 or maybe 0,82 ya, ini masih lower high teman-teman. Itu aja sebetulnya jadi concern gitu ya. Tapi terlepas dari kondisi Elliott wave, terlepas dari kondisi ini apa namanya bukan data ya, kalau kita lihat sentimen yang diciptakan mungkin oleh Jackson Hole atau dari perspektif fear and greed and bla bla bla. Maksud saya di sini keseluruhannya teman-teman adalah kalau berdasarkan price action only, it means high point-nya di sini, low point-nya di sini, selesai ya. Bisa take over artinya higher high, ini valid, turunnya potensi jadi higher low. Baru di sini kita bisa bilang ini adalah massive inverted head and shoulders yang bisa dorong Bitcoin naik lebih tinggi lagi, bahkan nembus $100.000. Dan itu artinya most of the people yang mungkin expecting dia bottoming, termasuk ya saya pribadi sebelumnya teman-teman, kalau kita ngambil data lampau, ya kan kita balik lagi kita juga menggunakan data sebagai bagian dari probabilitas analisa kita, ya kan. Maksudnya saya ngambil data-data itu menjadi bagian dari analisa saya karena di situ memang ada kemungkinan bisa terjadi seperti itu mengikuti data-data lampau, ya kan. Maka ya saya harus mempersiapkan diri jika seandainya itu yang terjadi, itu artinya saya punya kesempatan gitu kan ya untuk dapat harga yang lebih murah. Ibaratnya kayak begitu. Ya, tapi terlepas ya balik lagi teman-teman dari kondisi-kondisi tadi, ya secara price action sendiri kita sudah menembus area resistance ini ya, kita bisa pakai area ini sebagai potential support level kalau misalkan Bitcoin nanti turun ya, dan tinggal kita lihat aja gimana turunnya gitu kan ya. Kalau misalkan dia memang membuktikan bahwa sebagian orang saat ini mungkin ya terlalu cepat memflip mereka punya bias dan memflip mereka punya sentimen dari yang tadinya fear jadi super greed, maybe that's the reason ya ini harus dibanting gitu kan ya. Dan dibanting ini tujuannya tidak lain dan tidak bukan juga adalah untuk menghabisi likuidasi pada long position yang sebenarnya udah lumayan numpuk guys. Bahkan di 60.000, 62.000, 65.000 tuh udah sampai hampir 2 digit miliar dolar. Jadi itu udah gede gitu ya. So, what can we expect ya saat ini teman-teman? Untuk kesimpulannya adalah pertama, kalau memang dia mau naik ya, saya sih cukup yakin retracement bisa tetap terjadi ya, entah itu dalam sebuah pola, karena kalau kita lihat di internalnya juga sebetulnya kemarin udah sempat ngelihat ya, ini kayaknya falling wedge nih, tapi kan weekend ya, kalau weekend susah deh, susah ngomong ya, karena akhirnya market bisa jadi cuma bolak-balik doang gitu. Nah, untuk short termnya sendiri, ekspektasi saya adalah ada high point, ada low point yang terbentuk di sepanjang sesi Asia ya. Kalau kita lihat Londonnya juga flat cuma bolak-balik, maka New York kemungkinan akan sweep antara high atau low itu ya, tergantung dia sweepnya yang mana. Habis itu tergantung reaksinya di zona atas zona bawah ini, yang saya perhatikan kayak gitu ya teman-teman sekalian. Jadi saya akan lebih reaktif untuk pergerakan malam hari ini, baru kemudian saya decide saya mau ngapain gitu ya. Apakah saya akan utilize kesempatan ini untuk saya ngambil dari posisi maybe sell shortnya, atau mungkin saya cari long setupnya ya, tapi tergantung dari ntar bagaimana New York session nanti malam teman-teman. Nah, mungkin saya akan update lagi berikutnya di update berikutnya ya. Akan saya updatekan kembali di update berikutnya. Dan karena kita juga udah tembus 400 likes ya, saya jujur kaget karena 11.000 yang nonton, tahu-tahu udah 600 likes ya. Berarti ya kita akan adakan live session lagi ya, atau live streaming lagi, maybe around Rabu kali ya teman-teman, mendekati Jackson Hole. Dan ya saya akan siapkan diri untuk ngebahas sama teman-teman soal kondisi market lebih jauh ya, apa yang kita bisa expect akan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Okay, so that's gonna be the update. Thank you very much guys for watching, and see you guys again in the next video update. Cheers, bye bye guys.